Saya sekarang ini kedatangan teman, best friend, yang kebetulan dia adalah seorang dokter. Dia tergabung dalam forum dokter pariwisata dari Universitas Udayana. Sekarang beliau adalah seorang dosen di Universitas Nasional Jakarta. Nah, hari ini saya bersama beliau. Selamat datang, Pak Linggo ya. Saya panggil Pak Linggo apa Pak Ramang? Boleh, Pak Linggo. Pak Linggo atau Pak Ramang. Agak kurang semangat kayaknya. Ya. Oke, Pak Linggo. Jadi sekarang di Universitas Nasional Jakarta, kenapa kami membuat podcast ini? Karena sekarang itu ada isu hangat mengenai pariwisata Gunung Rinjani. Karena beberapa hari yang lalu atau setidaknya 1-2 hari yang lalu ada demo besar-besaran di Gunung Rinjani, yaitu tentang demo tentang masalah lingkungan. Dan juga ada ide dari pemerintah akan membuat suatu inovasi baru di Rinjani. Mungkin beliau akan bisa menjelaskan soal ini. Jadi saya terlalu banyak bicara sekarang. Oke. Pak Ramang, Ya. Tahu dengan Gunung Rinjani? Pernah ke sana apa? Pernah. Saya udah 4 kali ke Rinjani, walaupun belum nanjak ke sampai di atas. Puncak ya? Ya, baru sekitar bawah Rinjani. Dan terakhir itu saya kita melakukan pengabdian masyarakat. Apa? Kolaborasi antara lokal, nasional, internasional. Enggak, begini aja dulu. Kesan pertama ketika orang menyebut Rinjani itu apa? Kalau Kesan pertama, karena saya memang juga salah satu pencinta anak gunung ya. Iya. Saya dari SMA udah senang gunung ya. Jadi itu sesuatu yang sangat indah, yang dimana dambaan setiap orang yang pingin naik gunung. Alam ya? Alam itu. Jadi di dalam pariwisata itu sebenarnya gunung ini bagian daripada satu destinasi yang didambakan oleh setiap banyak orang. Jadi intinya ketika orang menyebut Rinjani, kesan pertama buat dia itu adalah alamnya. Keindahan alamnya. Keindahan alamnya. Kita tidak usah lama-lama lagi karena kita akan bahas yang lebih spesifik. Karena kita sudah tahu bersama bahwa kalau dengan seorang dokter kayak begini nggak bisa kemana-mana arahnya, langsung to the point. Ya. Bagaimana menurut Pak Dokter soal demo yang kemarin? Itu adanya ide dari pemerintah yang ingin membuat seaplane dan glamping di daerah Danau Segara Anak, karena di Rinjani itu kan ada danaunya. Ya. Nah sekarang lagi didemo oleh masyarakat tentang masalah lingkungannya. Waktu itu kan Pak Ramang sempat ke Sembalun bersama dalam acara apa? Dalam acara kita itu melakukan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh hostnya adalah Poltekpar Lombok, dan saya kebetulan kelompoknya mendapatkan Sembalun dan membahas tentang lingkungan di pesisir Sembalunnya itu, dari lingkungan kesadaran masyarakat atau kesadaran bagi para pendaki yang sampahnya sangat tidak terurus dengan baik di sekitar Sembalun itu. Nah, kami dikumpulkan beberapa stakeholder yang ada di sana, termasuk akademisi ya, pentahelix ya. Jadi ada akademisi, ada media, ada komunitas, dan ada pemerintah. Di sana kami mencoba untuk melihat Sembalun ini dari sisi penanganan sampah. Jadi memang ketika kami kurang lebih 6 hari melakukan FGD di sana, dimulai dari Poltekpar Lombok, waktu itu Poltekpar Lombok, kemudian kami bagi 3. Saya mendapatkan di Lombok Utara, di Sembalun. Dan kami melihat hal ini memang kalau apa yang ditanyakan tadi, bahwa masyarakat di sana tidak setuju dengan
usulan pemerintah yang dimana akan dibuat semacam destinasi baru, Destinasi pariwisata modern ya mungkin. modern, yang dimana kita melihat dari beberapa destinasi seperti misalnya pendakian Gunung Everest misalnya, gitu ya, atau Kinabalu misalnya. Gitu ya. Nah ini kan mereka ini menggunakan teknologi yang sudah ada, memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah kalau di Gunung Rinjani, bahkan di beberapa gunung di Indonesia hampir semuanya masih dalam tradisional gitu loh. Dari sisi manapun bisa naik ke tapi bukannya dengan style seperti itu akan bisa lebih menarik dibanding kalau misalnya ini sudah dibuat seperti contohnya pendakian di Gunung Kinabalu itu kan dikelola oleh swasta. Dan sudah memang sih pendakian Gunung Kinabalu itu adalah gunung yang tersafety, fasilitas dan servisnya tersafety di dunia. Nah, kira-kira cocok nggak buat Rinjani? Kalau yang pertama Kinabalu berbeda dengan Rinjani. Kalau Rinjani itu diakui oleh dunia pemandangannya, gitu ya. Jauh dengan karena di Rinjani itu kan ada danau, ada air terjun, gitu ya. Ada sunset, sunrise ya, itu di mana-mana. Yang bonusnya adalah sunset sama sunrise kalau ketika orang bisa mendaki. Tapi kalau misalnya baru-baru ini kan ada beberapa pendaki yang jatuh. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa Kinabalu itu dalam manajemen pendakian sudah di tahapan yang sudah udah level tinggi ya. Ya, sudah sesuai lah istilahnya itu. Yang persoalan di kita ini adalah Rinjani sendiri masih carut marut antara pemerintah, komunitas, kemudian travel yang ada di sana, itu yang membuat kita selama ini tidak bisa maju seperti negara-negara Kinabalu. Atau mungkin tidak usah dibuat modern, tapi safety-nya itu saja, safety sama rescuer. Nah itu setuju. Iya kan? Jadi tetap pendakian alamnya itu yang tetap harus dipertahankan. Kalau kan Bapak Dokter Pak Ramang ini kan dokter pariwisata, kira-kira bisa dihubungkan dengan ekoturism. Ekoturism. Rinjani masuk gitu? Masuk. Jadi begini, Bung Nixon, Rinjani ini dan destinasi ini, Rinjani ini merupakan destinasi wisata minat khusus. Oke, wisata minat khusus. Wisata minat khusus itu termasuk adalah pendakian itu masuk ke dalam, kalau di dalam teori pariwisata itu masuk kepada wisata minat khusus. Jadi hanya orang yang berminat khusus yang bisa ke sana gitu. Tidak menjadi mainstream seperti biasa. Destinasi udahlah kita ke sini gitu. Begitu juga misalnya minat khusus itu seperti misalnya diving gitu ya. Itu juga minat khusus itu. Nah, sebenarnya untuk bisa meminimalis ini, sebenarnya pemerintah atau mungkin komunitas atau badan sertifikasi melihat hal ini dulu gitu. Karena selama ini misalnya kita lihat misalnya diving gitu ya, itu harus punya sertifikat untuk bisa diving gitu. Nah pertanyaannya kalau di Rinjani ya, misalnya orang mau naik gunung nih, harus punya sertifikat nggak? Gitu. Kalau selama ini kan kompetensinya ada nggak? Yang selama ini tidak. Iya memang selama ini nggak ada. Sekarang yang sudah diberlakukan itu sertifikat untuk para rescuer. Ya, pertanyaan saya adalah, kan kita ini menganut kepada ini bahwa ini wisata minat khusus. Jadi orang mau datang ke situ adalah wisatawan yang khusus berminat. Tidak semua punya minat seperti naik gunung. Orang mau diving, dia harus punya sertifikat diving ya. Nah pertanyaannya di gunung Rinjani itu nggak ada. Bukan Rinjani aja, semua gunung. Semua gunung. Jadi hanya ingin minat khusus, tapi di guiding sama ada potternya juga gitu loh, sehingga yang menjadi tradisional sekarang di Rinjani itu adalah menggunakan potter itu. Jadi membawa wisatawan ke puncak gunung melalui pos-pos yang sudah dari sisi mana saja. Kira-kira kalau menurut Pak Dokter, kalau pemerintah ingin merubah sesuatu di Rinjani, kira-kira itu bisa berdampak positif atau negatif. Contoh, misalnya bisa berdampak negatif terhadap pengunjung. Atau terhadap turisme, atau bisa berdampak positif buat turisme gitu, atau pengunjung. Kira-kira menurut pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi
dampak setiap di industri pariwisata itu selalu ada dua, dampak positif, dampak negatif. Ya. Nah pertanyaan kan kira-kira dampaknya apa, negatif apa positif? Kalau saya jawab dampak positif negatifnya ada, tinggal kita mulai dari sisi mana dulu. Misalnya pemerintah dalam hal ini ingin mengembangkan Rinjani untuk menjadi destinasi yang modern, yang seperti pendakian-pendakian Di destinasi tempat lain gitu, di negara-negara lain gitu ya. Nah, mestinya itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting pemerintah mensosialisasikan dengan masyarakat, masyarakat juga tahu gitu ya. Kemudian masyarakatnya juga itu berdampak positif maupun negatif gitu. Dampak positifnya adalah masyarakat kalau mau mengetahui tentang secara ekonomi bisa berdampak multiplier efek di sekitar Sembalun itu atau di sekitar Gunung Rinjani, ya tentu masyarakat mau. Yang jadi persoalan kan tiba-tiba langsung kita mau buat ini glamping, kemudian seaplane itu ya, yang seperti di daerah di negara-negara yang sudah maju gitu ya, seperti negara-negara yang atau gunung-gunung yang sudah manajemennya bagus, termasuk Kinabalu. Viral baru-baru ini kejadian di Rinjani yang saat ini menurut saya sudah mulai terlihat apa yang menjadi kekhawatiran kami khususnya dari akademisi, bahwa Rinjani ini kedepannya kalau tidak dibuat satu regulasi yang bagus selain penanganan sampah, nah hal-hal yang akan terjadi ini yang seperti yang kita lihat sekarang gitu. Nah saya juga pernah membaca dari pemerintah akan merencanakan membuat satu destinasi yang apa tadi yang glamping dan sama seaplane tersebut yeah. disejajarkan dengan pendakian-pendakian di gunung di dunia. Sebenarnya sih boleh-boleh saja sebenarnya, tapi sebenarnya pemerintah dilihat dulu nih permasalahan di grassroots-nya. Yang sampai dengan hari ini kami melihatnya masih satu sama lain egosentris ya, egosentris dari mulai pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pengusaha atau pemerintah pusat itu cenderung tidak sinkron satu sama lain, sehingga apa yang diharapkan di sana kami dari akademisi melihatnya waduh sulit sekali. Dan hasil rekomendasi kami selama 6 hari di sana di Sembalun di Lombok merekomendasikan bahwa pemerintah harus bertindak terhadap hal ini. Kalau tidak, Rinjani hanya sebagai kenangan yang menjadi hanya sebatas keindahan alam yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Kemudian apalagi yang diminta oleh pemerintah untuk dijadikan satu destinasi yang setara tujuan destinasi pendakian di beberapa di dunia, itu tidak akan terjadi. Menurut analisa Pak Ramang, banyak mafianya? Kalau mafia sudah pasti di mana-mana, itu pasti ada. Di industri pariwisata tidak akan terlepas dari hal tersebut. Termasuk penanganan sampah itu memang itu sudah jadi PR besar pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah kalau pertanyaannya tadi ada mafia apa tidak, sebenarnya sih level grassroots maupun level atas tidak sinkronnya itu di situ tempatnya. Bukan. Kalau bicara mafia di grassroots maupun di level atas pasti ada. Pasti ada ini. Ada hal tersebut gitu ya. Karena yang menjadi persoalan sekarang adalah masyarakat di sekitar Sembalun atau di Gunung Rinjani tidak percaya terhadap pemerintah pusat. Itu juga satu masalah. Itu mungkin harus disosialisasikan oleh pemerintah. Betul. Sehingga ketika pemerintah mau melihat hal ini, itu pemerintah harus hati-hati sebenarnya. Dari melihat misalnya, kita bangun bagus nih Rinjani nih menjadi destinasi yang unggulan gitu misalnya, menjadi yang destinasi yang tertata manajemennya bagus gitu ya. Nah pasti kecurigaan dari masyarakat di sekitar sana yang merasa bahwa ini menjadi tidak akan bermanfaat kepada mereka sendiri. Gitu. Nah ini yang harus di PR pemerintah untuk menangani hal ini. Kira-kira kalau misalnya isu yang dilontarkan oleh pemerintah ini adalah salah satu menteri dari pemerintahan yang mungkin saya pikir tidak ada hubungannya dengan pariwisata. Bukan menteri pariwisata berarti ya? Bukan menteri pariwisata. Jadi dia kira-kira ide ini bisa mengurangi pengunjung yang datang ke Rinjani apa enggak? Karena ini kan akan jadi satu
destinasi wisata eksklusif jadinya jatuhnya. Sebenarnya- Jatuhnya jadi pariwisata eksklusif. Sebenarnya untuk hal ini tidak akan mengurangi minat khusus dari wisatawan, karena memang Rinjani ini adalah pendakian Rinjani ini masuk kepada wisata minat khusus. Hmm. Wisata minat khusus itu biasanya sudah ada. Mereka sudah punya apalagi pendaki-pendaki dari luar negeri, mereka Iya. sudah punya rencana planning yang matang gitu. Nah, kekuatan Indonesia adalah Rinjani ini adalah terindah, ya. Sehingga kenapa banyak yang datang ke Rinjani untuk hanya mencari momen-momen keindahan itu ya. Karena di Rinjani itu hanya punya gunung, punya air terjun, Punya terjun ya, punya sunset, punya sunrise, punya sunrise, punya Jurassic Park, ya. Punya Jurassic Park ya. ya, air panas, pemandian air panas. Karena di gunung-gunung lain tidak terdapat seperti itu. Tidak terdapat seperti itu. Makanya itu yang menjadi PR pemerintah untuk bisa kalau mau ini menjadi destinasi dunia ya. Menjadi Berarti demo yang kemarin yang terjadi di sana itu, kalau menurut Pak Ramang bisa berdampak terhadap lingkungan di Rinjani nggak itu? ya ada, pasti ada dampaknya. Mungkin kemungkinan, tapi mungkin kita harus melihat dari sisi dampak positif dan negatifnya gitu ya. Nah, cuman yang jadi persoalan ini adalah itu tadi penanganan hal yang secara lingkungan di Rinjani, di Sembalun, lereng Gunung Sembalun, lereng Gunung Rinjani itu sendiri belum ada kata sepakat sampai dengan hari ini. Sehingga manajemen yang ada di Rinjani itu masih berjalan apa adanya, yang notabene memang masih ya belum bisa dikatakan sebagai manajemen yang seperti misalnya di Gunung Kinabalu misalnya ya, atau di pegunungan-pegunungan lain di dunia. Nah, Rinjani ini masih apa adanya dan masih menggunakan regulasi-regulasi yang ada di sana. Apalagi ini Rinjani masuk ke Taman Nasional, Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, ini yang masih sampai dengan hari ini masih PR pemerintah dan masyarakat untuk bisa bagaimana menjadikan Rinjani menjadi tempat pendakian dunia. Kita kembali lagi ke tadi soal pariwisata khusus ya. Wisata minat khusus. Wisata minat khusus. Nah, wisata minat khusus itu kan seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Ramang, bahwa wisata minat khusus itu adalah wisata yang butuh keahlian tertentu dan ada sertifikatnya. Ada skill. Ada skillnya, ada sertifikatnya. Nah, kira-kira dengan Rinjani itu seperti apa? Karena di Rinjani itu 80% pendaki Rinjani itu tanpa skill, hanya training. Tapi yang kebanyakan orang pendaki yang belum pemula. pernah, iya pendaki pemula, dan pernah ada kakek-kakek umur 80 tahun naik ke Rinjani. Ada anak kecil umur 7 tahun yang naik ke Rinjani. Rinjani itu dibuat seperti pendakian family, bisa bawa keluarga, tapi safety-nya tidak dijamin. dijamin. Ya. Nah, kalau kira-kira menurut Pak Ramang, kalau misalnya ini harus diberlakukan sertifikasi ini, kira-kira itu bisa seperti apa? Nah, Anak-anak yang ingin menikmati, orang-orang tua yang ingin menikmati, karena Atik Sibi kemarin menikmati pemandangan Rinjani tanpa, karena sekarang itu Rinjani mereka mengatakan Rinjani itu tanpa harus ada skill. Mau naik, ingin naik, ada guide, ada porter yang bisa jaga. Tapi padahal Rinjani itu adalah tingkat kesulitannya tinggi. kesulitan tinggi dibanding gunung-gunung yang lain. Nah, kira-kira memang benar-benar perlu harus punya itu sertifikasi. Saya rasa kalau untuk karena ini kategori wisata minat khusus, ya semestinya sudah selayaknya pendaki-pendaki di Gunung Rinjani itu diberi klasifikasi kelas untuk misalnya family, untuk tingkat pendakian yang tidak terlalu curam, tidak terlalu berbahaya di sisi mana gitu. Ada batasan. Itu harus diatur oleh pemerintah. Kemudian untuk tingkat skill yang harus pengalaman, kemudian daya tahan, kemudian skill yang harus dipunyai oleh orang pendaki yang melalui tantangan yang pendakian-pendakian curam, itu mestinya dibedakan juga gitu. Jangan dibiarkan. Sekarang ini kan kalau saya melihat ketika saya cek, kalau Anda mau naik Gunung Rinjani, Anda cukup masuk ke
Taman Nasional. Iya, Rinjani, Elektronik Rinjani. Iya. Anda masuk, kemudian Anda mendaftar, nanti kapan Anda datang, bayar, Anda datang ke Sembalun. Kalau misalnya mau naik dari Sembalun misalnya. Iya. Sembalun, periksa kesehatan, naik. Kesehatan naik. Selama ini syaratnya cuma itu. Kemudian syarat kedua harus membawa kembali sampah ke bawah. Gitu. Tidak boleh membawa ada aturan yang di Rinjani ketika naik yang perlu dibawa yang mana, yang nggak perlu dibawa yang mana. Tapi jarang melihat ini misalnya 5 orang naik gunung, ada guide-nya 1, kemudian sama porternya misalnya. Tidak melihat dari yang 5 orang ini kira-kira udah pengalaman pernah naik gunung apa tidak? Apa begini Pak? Apa tidak sulit? Maksudnya apa tidak kalau misalnya kita malah memberatkan memberatkan si pengunjung, memberatkan turisnya, daripada kita, kalau dari pernyataan Bapak tadi seolah-olah kita hanya memberatkan si pengunjung nih. Ya kan? Tapi dari pemerintah atau dari Taman Nasional tidak ada solusi apa-apa untuk mereka. Lagi-lagi kalau kita di dalam satu industri pariwisata, di dalam kita sebagai regulasi atau kita sebagai pengelola destinasi, tentu kita akan aturan sama kita. Nah, udah selayaknya kalau saya sih, kalau kami dari akademisi itu menyarankan udah selayaknya aturan-aturan atau wisata minat khusus itu sudah ditata kembali. Kemudian wisatawannya kan namanya juga wisata minat khusus. Tentu udah harus punya skill karena ini tingkat harus punya skill yang memenuhi untuk bisa pendakian-pendakian yang ekstrim seperti di Rinjani gitu. Atau mungkin sudah harus ada. Ya, atau mungkin kita lebih menitik beratkan ke pengunjung, juga kita harus juga benahi Taman Nasional. Ya. Karena selama ini kan kalau dilihat dari data sekitar 4.000 orang yang naik Rinjani per bulan, itu kan pendapatannya tidak sedikit. Ya. Dari buat Taman Nasional. Tapi melihat dari fasilitas rescuer saja, ya tidak ini juga. Tapi kalau menurut itu harus dikembangkan juga. Kalau di Rinjani ini gunung-gunung di hampir semua Indonesia ini kan ada kawasan-kawasan Taman Nasional yang notabene itu ada di Kementerian Kehutanan kalau nggak salah ya. Kementerian Kehutanan. Kemudian ada juga jadi Menteri Kehutanan, kemudian Lingkungan Hidup. Ini selalu berdampingan di bawah Taman Nasional, termasuk Gunung Rinjani. Nah, yang jadi persoalan temuan kami waktu kami melakukan penelitian di tahun 2024, pengabdian di Sembalun, itu Menteri Kehutanan, kemudian pengelolaannya yang notabene bahwa ada di Perhutani. Nah, ini yang selalu temuan kami di sana, ini tidak sinkron Menteri Kehutanan dengan Perhutani. Yang notabene kalau Perhutani ini kalau nggak salah di bawah BUMN ya. BUMN Perhutani. Nah, ini yang kemarin coba kami membahas dengan komunitas pengusaha travel guiding di Sembalun bahwa bagaimana kalau diterapkan sampah lebih untuk misalnya biaya masuk HTM ya. Harga tiket masuk itu dinaikin gitu. Kepada wisatawan supaya dana itu dialokasikan untuk penanganan sampah di sekitar. Tapi ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun, Pak. Pak. Itu yang tidak bisa. Ketika kami melakukan FGD di sana, itu karena pemerintah tidak bisa memberikan tarif lebih dari ketentuan yang ada. Kalau nggak salah masuk itu di Taman Nasional, ini lagi-lagi karena di-labeling dengan Taman Nasional, boleh masuk ke Taman Nasional dengan harga tiket cuma 5.000 atau 15.000. Weekday itu kalau nggak salah. Ada aturan itu dan itu belum dirubah. Dari tahun berapa itu harga tiket masuk itu. Nah, sementara ini pengusaha travel guiding di sekitar sini itu mengambil keuntungan besar. Mereka mengambil wisatawan datang, mereka store ke Taman Nasional. Mereka membuat satu agen perjalanan. Agen perjalanan. Kemudian siapa aja yang naik ke Rinjani melalui travel ini dan bayarnya ke travel mahal, kemudian bayarnya ke Taman Nasional. Taman Nasional yang notabene harganya cuma sekitar. Kalau menurut Pak Ramang yang harus maintenance Gunung Rinjani itu Taman Nasional. Taman Nasional. Agen travel ini.
taman nasional dong. Kalau travel ini kan memanfaatkan itu. Jadi sehingga di industri pariwisata mestinya kalau dari kacamata akademisi mestinya Perhutani, Kementerian Kehutanan sama Kementerian Pariwisata ini bersama dulu nih untuk mengatur ini gitu. Supaya travel juga diatur. Tidak dibiarkan aja travel untuk mencari secara keuntungan yang besar, tapi ini dilupakan mengenai Taman Nasional sendiri. Nah, penanganan sampah yang di sana itu yang paling sampai dengan hari ini belum bisa. Belum bisa di soal demo seaplane dan glamping ini, bagaimana Pak Dokter melihatnya? Kalau ini kan lagi-lagi itu di Indonesia ini selalu begitu. Di isu pariwisata hilang. Isu dilempar kemudian hilang gitu. Nah, ini kan isu yang sebenarnya kalau kami dari kacamata akademisi melihatnya sebenarnya bagus. Pemerintah memberi perhatian kepada Rinjani, di mana bagaimana kalau kita buat destinasi di Rinjani ini menggunakan lebih cepat, tidak harus melalui pendakian yang konvensional yang seperti sekarang. Kemudian ya seperti di dunia lah istilahnya, di negara-negara yang sudah maju, yang pendakian gunung yang sudah manajemennya bagus itu. Kemudian ada yang menggunakan Kereta gantung gitu ya. Kemudian ke titik di mana wisata itu, tempat wisata. Pemandangan itu yang diharapkan oleh wisatawan. Nah, sebenarnya pemerintah sih bagus saja untuk memberi perhatian terhadap hal itu. Cuman isu dilemparkan tanpa sosialisasi kepada masyarakat ini yang pencari atau begini Pak, pengusaha travel ini kan ada isu yang berhembus, isu soal seaplane dan isu soal glamping. Apa ini tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah salah satu strategi pemerintah yang akan membuatkan Rinjani ini diserahkan ke investor asing?